dan selamat pagi teman-teman semua. Gimana nih kabarnya teman-teman hari ini? Semoga kita semua selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, pada pagi hari ini saya akan membahas mengenai pendidikan di Indonesia, tapi lebih tepatnya tentang kualitas pendidikan di Indonesia. Teman-teman di sini harus ketahui terlebih dahulu, ternyata data hasil survei yang dikeluarkan oleh PISA mengenai kemampuan pelajar atau mengenai kualitas pendidikan di suatu negara menyatakan bahwa Indonesia itu berada di posisi ke-72 dari 77 negara yang ada di dunia. Itu artinya bahwa pendidikan di Indonesia kualitasnya itu masihlah sangat rendah. Loh, kok rendah sih? Ya iya rendah, karena kualitas pendidikan di Indonesia saja masih berada di 72 dari 77 negara yang ada di dunia ini. Lalu jika memang kualitas pendidikan di Indonesia itu rendah, apa aja sih faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia itu masih rendah? Oke, tenang. Maka dari itu kita akan bahas lebih lanjut mengenai faktor apa saja penyebab dari rendahnya kualitas pendidikan di Indonesia. Namun, sebelum saya membahas lebih dalam tentang pendidikan di Indonesia, izinkan saya terlebih dahulu untuk memperkenalkan diri saya. Karena ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang, maka dari itu mari kita kenalan. Perkenalkan, nama saya Aisyah Isbita Hamrul. Kalian bisa memanggil saya Aisyah. Saya merupakan seorang mahasiswi dari Institut Agama Islam Negeri Palopo, jurusan PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Calon guru dong? Iya, betul, calon guru. Saya sekarang semester 6, semester yang sudah mulai pusing, sudah mulai riuh dengan yang namanya skripsi. Namun dibalik kepusingan dan keriuhan yang namanya skripsi, saya di sini minta doa kepada teman-teman semua. Doakan saya agar saya bisa lulus tepat waktu dan lulus dengan menghasilkan nilai yang terbaik. Amin ya rabbal alamin. Oke, itulah tadi perkenalan singkat dari saya. Kita kembali lagi ke pembahasan awal. Di awal tadi kita sudah ketahui bahwa pendidikan di Indonesia itu kualitasnya masih rendah. Dibuktikan dengan suatu data hasil survei yang dilakukan oleh PISA yang menyatakan bahwa Indonesia ternyata menduduki posisi ke-72 dari 77 negara yang ada di dunia ini. Lalu jika demikian, faktor apa aja sih yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia itu masih rendah? Yang pertama, faktor guru yang masih rendah. Nah, kualitas guru di Indonesia itu ternyata masih rendah. Lagi-lagi kita bahas tentang data. Berdasarkan data, kualitas pendidikan atau kualitas guru di Indonesia itu menduduki posisi ke-14. Catat, posisi yang ke-14 dari 14 negara berkembang yang ada di dunia ini. Bayangkan, posisi ke-14, posisi yang terakhir dari 14 negara berkembang yang ada di dunia. Separah itukah kualitas guru di Indonesia? Lantas jika demikian, apa sih yang menyebabkan kualitas guru di Indonesia itu sangat-sangat rendah sehingga ia menduduki peringkat yang paling terakhir? Satu, banyak sekali guru yang ketika ia mengajar di lapangan, yang ketika ia mengajar di kelas, ia memegang suatu mata pelajaran yang tidak sesuai dengan disiplin ilmu atau bidang studi yang ia ambil ketika ia kuliah. Contoh misalnya gini, ada seseorang yang ketika ia kuliah, ia mengambil jurusan matematika atau program studi matematika lah. Nah, ketika ia diminta untuk mengajar, ketika ia mengajar di dalam kelas, ia malah mengajar mata pelajaran sejarah. Lalu, di mana kaitan antara mata pelajaran sejarah dengan mata pelajaran matematika? Pada saat ia berkuliah, ia mempelajari tentang matematika, tentang perhitungan, penjumlahan, pengurangan, pembagian, perkalian, ataupun perhitungan apapun itu, statika dan lain sebagainya. Sedangkan di sejarah, kita mempelajari tentang sejarah-sejarah Indonesia pada masa lalu. Nah, apa kaitannya antara perhitungan dengan sejarah? Tidak ada. Itulah yang menyebabkan banyak sekali kualitas guru semakin menurun karena tidak sesuai bidang yang ia ambil ketika ia duduk di bangku perkuliahan dengan ketika ia langsung bekerja menjadi seorang guru di dalam kelas.
Yang menyebabkan apa? Yang menyebabkan ketika seorang guru ingin mengajar, ia merasa bingung karena yang ia kuasai adalah mata pelajaran matematika, sedangkan ia harus mengajar mata pelajaran matematika yang ia sendiri masih bingung apa yang harus saya ajarkan, apa yang harus saya sampaikan kepada anak didik saya. Dia saja yang awalnya sudah tidak paham, sudah tidak mengerti dengan yang ia mau ajarkan kepada anak didiknya, bagaimana dengan anak didiknya untuk bisa mengerti akan materi yang disampaikan oleh guru tersebut. Itu yang pertama. Faktor yang kedua adalah masih banyak guru-guru yang belum bisa melewati kualitas dari mutu pendidikan yang dibutuhkan. Jadi di Indonesia itu memiliki mutu atau memiliki standar mutu pendidikan yang dibutuhkan. Nah, nyatanya masih banyak guru-guru di Indonesia yang belum bisa melewati standar mutu pendidikan yang dibutuhkan tadi. Lalu permasalahan yang ketiga atau faktor yang ketiga adalah ini suatu hal yang tidak bisa dipungkiri lagi. Masih banyak guru yang enggan, bahkan masih banyak guru yang malas dalam mengembangkan potensi dirinya ketika ia mengajar. Masih banyak guru yang enggan, masih banyak guru yang malas dalam menggali dirinya untuk menguasai metode-metode dalam mengajar, untuk menguasai strategi dalam mengajar, ataupun menguasai bagaimana cara proses pembelajaran yang baik. Masih banyak sekali guru yang belum mengerti tentang pembelajaran yang baik. Banyak sekali guru yang malas menggali dirinya, meningkatkan potensi dirinya, meningkatkan kreativitasnya, masih banyak sekali. Padahal banyak sekali seminar-seminar ataupun workshop yang dilakukan oleh pemerintah, yang diberikan oleh pemerintah kepada guru untuk mengembangkan dirinya, tapi sayangnya masih banyak sekali guru yang masih enggan, bahkan masih malas untuk menggali potensi yang ada dalam dirinya. Itulah menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia sangat-sangat rendah karena tidak maunya guru mengembangkan dirinya. Masih banyak guru yang ketika ia mengajar tidak sesuai dengan disiplin ilmu yang ia ambil waktu ia kuliah. Lalu masih banyak juga guru-guru yang belum bisa melewati standar mutu pendidikan yang rendah. Itulah menjadi penyebab bahwa kualitas guru di Indonesia itu masih rendah. Lantas jika kualitas guru di Indonesia itu masih rendah, apa yang harus dilakukan oleh seorang guru? Yang harus dilakukan oleh seorang guru adalah ia harus meningkatkan kualitas dirinya sendiri. Dengan cara apa? Dengan cara rajin-rajinlah mempersiapkan diri, dengan cara rajinlah untuk meningkatkan kemampuannya dalam mengajar. Oke, seorang guru harus banyak belajar bagaimana cara untuk menjadi seorang guru yang kreatif. Karena guru yang berkualitas, guru yang kreatif akan menghasilkan peserta didik yang kreatif dan berkualitas pula. Namun, ketika guru saja sudah tidak berkualitas, bagaimana dengan peserta didik? Akankah peserta didik tersebut berkualitas jika dilahirkan dari seorang guru yang tidak kreatif, bahkan tidak kreativitas? Itu dasarnya. Lalu faktor yang kedua, faktor yang menyebabkan kualitas pendidikan di Indonesia itu masih rendah adalah mengenai sarana dan prasarana yang tidak memadai di berbagai sekolah di Indonesia. Hal tersebut tidak bisa kita bantah. Masih banyak sekolah-sekolah yang ada di Indonesia ini, bahkan masih banyak di kota-kota besar di Indonesia yang fasilitas sarana dan prasarananya itu tidak memadai. Bagaimana dengan sekolah-sekolah yang ada di desa-desa terpencil, yang ada di kota-kota, yang ada di tempat-tempat terpencil, yang sarana dan prasarananya itu sangat-sangat tidak memadai. Tapi kembali lagi ke kreativitas guru. Guru yang kreativitas bisa menangani masalah sarana dan prasarana yang tidak memadai yang ada di sekolah. Contoh misal gini, di sekolah ini dia tidak memiliki sumber bacaan yang lengkap. Namun ketika guru yang kreativitas, ia akan memutar otaknya, kira-kira bagaimana ya cara supaya saya bisa mengajar dan saya mempunyai sumber bacaan,
sumber referensi yang akan saya ajarkan kepada anak didik saya. Namun di sekolah saya sumber bacaan atau bahan bacaan itu tidak ada. Fasilitas sarana di sekolah saya itu tidak lengkap. Bagaimana ya caranya supaya saya bisa mengajar dengan efektif? Caranya adalah di tempat saya masalah sarana, masalah buku itu tidak tersedia. Tapi alhamdulillah akses jaringan di tempat saya itu lancar. Nah, akses jaringan tersebut bisa kamu manfaatkan. Kamu searching di internet, kamu buka internet tentang sumber bacaan yang akan kamu gunakan ketika kamu mengajar. Dari akses internet itu, bahkan jika kamu sangat-sangat kreativitas, jika guru kreativitas, ia akan bisa membuat yang namanya modul pembelajaran dari yang namanya manfaat akses internet itu. Itu lagi kembali ke faktor guru. Lagi-lagi kita kembali ke faktor guru. Guru yang kreativitas bisa memecahkan masalah yang ada di suatu sekolah. Lalu faktor yang ketiga menyebabkan kualitas pendidikan Indonesia itu masih rendah adalah tidak meratanya pendidikan di Indonesia. Ini tidak bisa juga kita pungkiri. Masih banyak masyarakat di Indonesia yang tidak sekolah. Karena kenapa? Karena biaya pendidikan di Indonesia itu tergolong mahal. Catat, masih tergolong mahal. Ya, memang tidak ada juga beberapa daerah ataupun tempat yang mereka itu sudah membebaskan biaya sekolah kepada anak didiknya mereka, misalnya ke SD, SMP, SMA. Namun untuk perkuliahan itu tidak dibebaskan biaya perkuliahan. Mereka harus tetap membayar biaya per semester. Nah, biaya itulah yang sangat mahal yang menyebabkan masyarakat Indonesia memilih untuk tidak sekolah karena mereka tidak memiliki biaya yang cukup. Sehingga masyarakat yang tidak sekolah itu, masyarakat yang tidak berpendidikan itu lah yang mempengaruhi jumlah masyarakat yang tidak sekolah semakin meningkat, dan akhirnya mempengaruhi kualitas pendidikan di Indonesia yang semakin menurun atau semakin rendah. Nah, sekarang kita udah ketahui ada 3 faktor yang menyebabkan. Lantas apa yang harus kita lakukan? Kita tidak bisa 100% menyalahkan pemerintah, tidak bisa. Walaupun ya pemerintah juga mengambil alih dalam menentukan kualitas pendidikan di suatu negara. Tapi kita sebagai warga negara, kita sebagai generasi penerus bangsa juga bisa membantu pemerintah untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dengan cara apa? Dengan cara kita rajin belajar. Mulai dari sekarang, ayo sama-sama kita bantu pemerintah untuk memecahkan kualitas pendidikan di Indonesia yang masih rendah ini. Yang tadinya Indonesia berada di posisi 72, tapi karena kita sudah mau berubah, kita mau rajin belajar, insya Allah pendidikan di Indonesia itu bisa semakin meningkat, bahkan bisa berada di posisi yang pertama. Itu pasti bisa jika kita mau yang namanya rajin belajar. Dengan kita rajin belajar sebagai generasi penerus bangsa, secara tidak langsung kita telah berkontribusi dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Oke, nggak terasa di sini sudah berapa menit saya berbicara, sudah berapa menit saya berceloteh. Pasti banyak teman-teman di sini yang udah deh, udah boring, udah bosen nih masalah pendidikan. Oke, baiklah saya akhiri. Tapi di sini kesimpulannya adalah ada korelasi ataupun hubungan antara guru, pendidikan, dan suatu negara. Jika negara mau maju, maka ia harus memiliki kualitas pendidikan yang baik pula. Dan kualitas pendidikan yang baik itu ditentukan oleh guru yang berkualitas pula. Guru yang berkualitas dapat menghasilkan peserta didik yang berkualitas. Peserta didik yang berkualitas ini nantilah yang akan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di Indonesia. Sehingga sumber daya manusia yang berkualitas ini yang akan meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Dan kualitas pendidikan yang berkualitas akan menentukan kualitasnya suatu negara. Jika Indonesia mau menjadi negara maju, tidak mau menjadi negara berkembang terus, maka Indonesia harus memiliki sistem pendidikan yang berkualitas. Maka dari itu, kita harus memperhatikan terlebih dahulu faktor gurunya. Kita harus memperbaiki terlebih dahulu kualitas gurunya. Saya sebagai calon guru di sini, saya sangat
masih dalam proses belajar dalam meningkatkan kemampuan saya dalam mengajar nantinya. Ketika saya sudah terjun di lapangan, ketika saya sudah mengajar di kelas, saya sudah bisa, insya Allah sudah bisa menjadi seorang guru yang berkualitas. Amin amin ya robbal alamin. Baiklah, saya Aisyah Ispita Amrul, saya undur diri. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.